Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sebelum membahas soal hukum acaranya, ada baiknya kalau teman-teman belum pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi secara langsung atau lewat video, ini gambaran ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ruangnya berbeda dengan ruang pengadilan lain, terlihat megah dan penuh marwah. Dan ini juga tentu saja bagi teman-teman yang nanti baru bersidang menjadi kendala tersendiri karena tiba-tiba jadi grogi, tidak seperti dalam ruangan sidang biasa. Tapi saya lihat-lihat ya, karpetnya MK itu sudah mulai buluk, mungkin perlu diganti. Sudah sejak zamannya Pak Jimli kayaknya belum pernah diganti. Padahal dulu rapi sekali. Mudah-mudahan sekarang ada perbaikan. Bicara soal karpet yang tidak penting itu, mari kita lewati. Kita akan membahas terlebih dahulu soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. MK memiliki 4 kewenangan, 1 kewajiban. Ada yang bilang begitu ya. Ada juga ahli yang mengatakan 5 kewenangan. Saya tidak terlalu mempedulikan pemisahan ini karena juga tidak terlalu penting. Mau disebut 4 kewenangan, 1 kewajiban juga tepat. Disebut 5 kewenangan juga tepat. 4 kewenangan berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Bagi teman-teman yang ingin menghafal ruang-ruang terpisah di dalam kekuasaan kehakiman di Undang-Undang Dasar, teman-teman bisa mengingat saja bahwa 24 itu soal kekuasaan kehakiman, 24A itu soal Mahkamah Agung, 24B soal Komisi Yudisial, 24C soal Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian itu terkait dengan proses pembentukan undang-undang, apakah sesuai dengan kehendak konstitusi, kehendak Undang-Undang Dasar, atau isi muatannya, material pasal-pasalnya sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Kenapa proses pembentukan undang-undang juga diuji berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar? Karena proses itu juga menggambarkan relasi antara rakyat pemilih dengan wakilnya di DPR. Bagaimana keterbukaan, bagaimana DPR harus mampu menyerap aspirasi, bagaimana proses pembentukan undang-undang itu dilakukan sesuai tata tertib yang telah ditentukan, karena Undang-Undang Dasar telah mendelegasikan kepada Undang-Undang MD3 untuk mengatur lebih lanjut dan lebih tertib bagaimana pembentukan undang-undang. Tentu saja kenapa material pasal-pasal di dalam undang-undang perlu dilihat kesesuaian dan relasinya dengan Undang-Undang Dasar. Jawabnya sederhana ya. Kenapa? Karena materi muatan itu kadang-kadang satu, sebagian, atau seluruhnya dianggap kemudian berbeda dengan maksud atau kehendak dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewenangan itu, pengujian itu. Di luar itu, peraturan perundang-undangan yang lain itu akan diuji di Mahkamah Agung. Ini akan timbul perdebatan tersendiri, tapi tidak di kuliah ini. Kita bisa memperdebatkan kenapa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu dilakukan di Mahkamah Agung, sementara pengujian terhadap undang-undang apakah berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu di kelas pengujian undang-undang
yang membahas tentang judicial review ya. Jadi satu paket yang utuh kita membahasnya. Kewenangan MK kedua adalah menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi ini memang akan panjang ceritanya karena sekarang tidak hanya perselisihan hasil pemilihan umum legislatif, presiden, tetapi juga kepala daerah. Di beberapa negara, bahkan seperti di Amerika, pemilihan kepala sekolah pun itu bisa diperselisihkan di Mahkamah Agung Amerika. Karena itu kan bagian demokrasi dan yang memilih kepala sekolah adalah publik. Nah, itu beda, unik ya. Karena yang akan melayani yang mereka layani kan publik. Itu kedua, perselisihan hasil pemilihan umum. Ketiga adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Dan ketiga adalah keempat adalah pembubaran partai politik. Dan kelima, kewajiban menyidangkan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran konstitusional. Ada 5 hal, nanti kita akan cerita kenapa presiden kemudian bisa disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan kemudian akan berujung kepada pemberhentian presiden. Itu nanti ya. 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi ini menarik untuk dibahas satu persatu, tetapi kita skip dulu. Kita akan membahas soal siapa saja pihak-pihak yang boleh memohonkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 4 jenis pemohon yang bisa mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. 1, perorangan warga negara. Jadi ini warga negara Indonesia, tidak diperbolehkan warga negara asing. Walaupun undang-undang itu kadang-kadang bersentuhan dengan warga negara asing. Misalnya undang-undang imigrasi dan segala macamnya ya, berkaitan dengan warga negara asing. Bahkan pada titik-titik tertentu kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar kita ada kata setiap orang, bukan setiap warga negara. Jadi siapa saja orangnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pada ruang-ruang pasal tertentu. Nah, pertanyaannya kenapa warga negara asing tidak boleh ya menguji Undang-Undang Indonesia di Mahkamah Konstitusi? Nah, ini nanti kita bidas lebih jauh di pembahasan berikutnya. Yang kedua, yang boleh menjadi orang yang menjadi pemohon di dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat kita diakui keberadaannya oleh konstitusi, maka mereka sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ini hal yang menarik juga. Pertanyaan, kenapa bukan orang perorangan masyarakat hukum adat yang boleh mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa kesatuan masyarakat hukum adat? Karena kalau orang perorangan, dia akan masuk kepada bagian warga negara. Nah, jadi warga negara Indonesia itu kan bukan soal punya KTP saja. Masyarakat hukum adat walaupun mereka tidak memiliki KTP tetap dianggap warga negara Indonesia. KTP adalah ruang administratif. Tanpa ruang administratif, orang juga harus tetap dianggap punya hak sebagai warga negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi. Kenapa ada kalimat kesatuan masyarakat hukum adat? Karena yang akan diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat hukum adat, bukan orang perorangan. Jadi yang akan diperjuangkan adalah masyarakat hukum adatnya. Di kesatuannya kemudian bisa menjadi pemohon. 1 atau 2 orang yang mewakili masyarakat hukum adat bisa maju
menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, badan hukum publik dan privat. Sepanjang dia berstatus badan hukum publik dan privat, dia dapat menjadi pemohon, termohon, atau pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini bergantung kasus-kasusnya ya. Badan hukum publik dan privat ini pada titik tertentu harus terdaftar dulu di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini akan menjadi bukti ya dalam permohonan status mereka untuk mempertegas kedudukan hukumnya atau legal standingnya dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Yang keempat adalah lembaga negara. Lembaga negara apa saja dapat kemudian menjadi pemohon, bahkan menjadi termohon pihak terkait di dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Ini keempat jenis pemohon ini tergantung perkaranya ya. Tidak semua warga negara bisa menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Dia adalah orang yang kemudian ikut berkompetisi di pemilihan umum dan perolehan suaranya signifikan ya, untuk kemudian mengubah kemenangan di dalam proses pemilihan umum. Kenapa saya bilang signifikan, tidak menyebut eksplisit calon nomor urut 2 terbanyak suaranya? Ya, karena bisa saja calon nomor urut 1, 2, 3 dianggap melakukan kecurangan oleh calon nomor urut 4 yang merugikan suaranya, lalu dia bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu karena proses penyelenggaraan pemilu dianggap menguntungkan 1, 2, 3, calon 1, calon 2, calon nomor 3, sehingga calon nomor 4 yang akan maju. Di dalam perkara seperti ini, termohonnya adalah lembaga yang terkait dengan objek permohonan itu. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, yang akan menjadi termohon adalah penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPU RI dan atau provinsi, KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota. Pihak terkaitnya dapat orang yang merasa permohonan itu akan mengganggu posisinya memenangkan hasil pemilihan umum dalam proses pemilu. Nah, ini akan menjadi orang yang menjadi pihak terkait. Nanti akan kita ulas lebih satu persatu di dalam pembahasan mengenai kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam kuliah hukum acara ini. Ini akan kita coba lihat yang basic-basicnya dulu ya. Ketika 4 jenis orang itu datang ke Mahkamah Konstitusi lalu mengajukan permohonan, apa saja isi permohonan mereka? Isi permohonan mereka harus memuat 3 hal isi permohonan. Pertama, identitas pemohon, ya. Dia akan menceritakan identitasnya, kenapa dia mengajukan permohonan itu, apa kedudukan hukumnya. Kalau dia menguji undang-undang, dia akan menjelaskan bahwa kedudukan hukumnya adalah orang yang merasa dirugikan oleh keberadaan undang-undang. Kalau dia adalah orang yang menguji perselisihan hasil pemilu, dia akan menceritakan apa saja yang menyebabkan dia kalah dalam perselisihan hasil pemilu, dan orang-orang yang menang saat ini adalah orang-orang yang tidak patut karena dialah yang patut. Nah, itu akan dijelaskan. Nah,
dia calon dari partai mana, nomor urut berapa. Kalau dia calon kepala daerah, dia nomor urut berapa, perolehan suaranya berapa. Itu harus dia buktikan dengan berbagai cara, alat bukti bahwa dia adalah orang yang memiliki kedudukan hukum, legal standing, ya. Kenapa dia berhak mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Identitas dia. Kedua adalah posita. Posita adalah pada intinya sebuah deskripsi atau narasi yang menjelaskan tentang peristiwa, ya, material Geburen, ya, Geburen, isi peristiwa, substansi pokok dari permohonan. Ini menjadi hal yang juga penting karena pokok-pokok permohonan itu harus menceritakan dengan baik peristiwa apa yang terjadi sehingga dia mengalami kerugian dalam berlakunya sebuah undang-undang dalam perselisihan hasil pemilihan umum, ya. Kalau pemohonnya soal sengketa kewenangan antar lembaga negara, sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah sengketa yang timbul karena sederhananya ada lembaga yang merasa kewenangannya diambil oleh lembaga negara lainnya, sehingga dia akan menuntut bahwa kewenangan itu tidak boleh dijalankan oleh lembaga negara lain tersebut karena itu adalah kewenangan konstitusionalnya, ya. Kalau dia adalah lembaga negara, dia harus menjelaskan, ya, peristiwanya, apa yang terjadi sehingga dia mempersengketakan kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Kalau partai politik mau dibubarkan, karena di dalam undang-undang yang boleh membubarkan partai politik adalah presiden, padahal undang-undang dasar bilang tidak begitu, ya. Maka presiden harus menjelaskan apa yang menyebabkan dan kenapa pentingnya partai politik ini dibubarkan. Nah, ini menarik. Presiden itu bisa membubarkan partai politik. Bagaimana kalau presiden tidak senang pada partai politik? Dan kebetulan partai politik kita hampir bisa dikatakan banyak yang bermasalah, sehingga ini menjadi titik krusial penting sebenarnya dalam pembahasan ketatanegaraan. Untuk kelas lain, mari kita fokus. Yang ketiga yang perlu ada di dalam permohonan adalah petitum. Apa yang dimohonkan, apa yang dituntut, ya, apa yang mau diminta di Mahkamah Konstitusi, itulah petitumnya. Dan petitum itu harus sejalan dengan posita, ya. Kalau posita menjelaskan ada undang-undang yang bermasalah merugikan dia, undang-undang X, ya, jangan dia menuntut agar undang-undang Y yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu namanya tidak nyambung, ya. Jadi memang harus berkesinambungan antara identitas pemohon, posita, dan petitum dari orang yang mengajukan permohonan. Memang di MK itu sangat unik, ya, persidangannya, karena boleh dikatakan Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih maju dibandingkan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Dia sudah menggunakan teknologi di dalam persidangannya jauh sebelum kita publik membahas soal penggunaan teknologi di ruang-ruang peradilan di luar Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu cara pandang yang berbeda, cara persiapan yang berbeda, ya, untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada menurut saya yang perlu diperhatikan, tidak hanya soal melihat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern, ya, tapi harus juga sebagai
orang yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi melihat banyak aspek kesiapan untuk berhadapan di Mahkamah Konstitusi. Harus diingat ya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan yang paham hukum tata negara, yang paham ketatanegaraan dan menguasai konstitusi. Jadi tentu tidak orang sembarangan ya. Maka semua hal harus dipersiapkan untuk menghadapi 9 jagoan berkonstitusi itu. Nah, persiapan itu perlu memperhatikan banyak hal ya. Misalnya di dalam permohonan kita ada 3 hal yang penting diperhatikan. 1, memperhatikan soal apakah kerugian yang timbul karena pelanggaran kepentingan pemohon yang semestinya dilindungi secara hukum ternyata gara-gara berlakunya sebuah perbuatan atau terbentuknya sebuah peraturan, maka dia mengalami kerugian. Kerugian itu sifatnya 2, yaitu kerugian yang spesifik khusus mengenai dirinya sebagai pemohon, dan aktual ya. Aktual itu yang menimbulkan kerugian memang langsung kepada dirinya dan sudah terjadi, bukan potensial. Nah, ini terjadi perkembangan di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang batas penalaran yang wajar, kalau dia bisa menjelaskan dari berlakunya sebuah undang-undang, maka pemberlakuan undang-undang itu akan menimbulkan kerugian terhadap diri. Contoh, ada undang-undang soal perpajakan ya. Lalu undang-undang itu di tahun 2022 ya akan mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan jenis tertentu yang jumlahnya 2 kali lipat lebih besar dari yang ada sekarang. Maka begitu undang-undang diberlakukan sekarang meskipun 2020 ya, dan dia akan rugi di 2022, maka dia bisa mengujikannya sekarang. Nah, ini perubahan style Mahkamah Konstitusi dari awal hingga sekarang. Jadi sepanjang kita bisa membuktikan memang belum ada kerugian yang nyata saat ini, tetapi itu kerugian pasti akan menimpa kita karena berlakunya sebuah undang-undang. Nah, jadi walaupun itu potensial ya, tapi dianggap faktual karena berdasarkan penalaran yang wajar, memang akan terjadi kerugian terhadap kita. Hal yang kedua perlu diperhatikan adalah dalam permohonan kita harus ada penjelasan bahwa memang telah ada sebab akibat yang akan timbul atau kausalitas sebab akibat, hukum sebab akibat ya, dengan berlakunya suatu undang-undang atau berlakunya sebuah tindakan hukum yang merugikan aspek konstitusionalitas kita. Hukum sebab akibat itu begini cara menjelaskannya. Kalau ada yang mendorong kita ke sungai dan kita jatuh, maka akibatnya kita basah, begitu ya. Maka penjelasannya harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga terang oleh Mahkamah Konstitusi, diketahui kerugian konstitusional kita. Jangan tiba-tiba dijelaskan kita basah saja. Penyebab basahnya itu, perbuatan apa yang dilakukan seseorang sehingga kita basah, itu perlu betul-betul terang dan jelas dalam uraian-uraian kita. Ketiga, yang perlu dijelaskan di dalam permohonan kita adalah uraian. Kalaulah Mahkamah Konstitusi kemudian memenuhi permohonan kita, maka hak-hak konstitusional kita yang tercerabut dengan berlakunya sebuah undang-undang atau gara-gara tindakan hukum tertentu atau tindakan-tindakan tertentu, maka akan kembali hak konstitusional itu karena putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, 3 hal ini penting menjadi pagar ya di dalam permohonan kita dan berkaitan dengan 3 tadi: identitas,
deposita petitum. Nah, ini 3 hal penting yang harus ada, dan barusan 3 hal penting yang menjadi pagar, yang menjadi titik penting untuk kita menguraikan permohonan kita di Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya itu, ya, permohonan dibuat, ya, sudah 3 hal: identitas, deposita, petitum, ya, kerugian, kausalitas, sebab akibat, dan MK akan menolong kita membenahi hak konstitusional kita. Setelah kita muat di dalam permohonan, maka setelah jadi, apa yang harus dilakukan? Daftarkan segera perkara, ya, kemudian untuk menentukan dapat ditentukan hari persidangan. Di MK itu ada namanya BRPK, Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Nah, di sana nanti kita akan dicatat nomor perkara kita dan kita akan diberitahukan kapan hari persidangan. Di MK itu Anda nanti masuk ke lantai dasarnya. Lantai dasarnya itu bukan parkiran, ya, lantai dasarnya. Nanti di sebelah kanan, begitu Anda masuk pintu ruangan itu, di sebelah kanannya akan ada ruang pendaftaran registrasi perkara konstitusi. Nanti Anda bisa mendaftarkan di sana, di dalam ruangan registrasi tersebut. Kalau sudah terdaftar, nanti akan ada panggilan sidang, dan sidang Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 2 jenis: sidang pendahuluan, sidang pleno. Sidang pleno itu bisa sidang pleno pemeriksaan dan sidang pleno pembacaan putusan. Jadi sidang pendahuluan itu akan mendengarkan saran dan masukan hakim konstitusi. Minimal sidang itu dipimpin oleh 3 majelis, 3 orang hakim konstitusi, ya, di ruangan khusus. Ada 3 ruangan, 2 ruang kecil yang biasanya menjadi ruang sidang panel, ya, dan 1 ruang besar yang biasanya menjadi ruang pleno. Tapi ketiga ruang itu bisa dijadikan panel, bisa juga dijadikan pleno. Biasanya kalau perkaranya baru, ada sidang panel, tapi akan mendapat perhatian luas di tengah masyarakat, atau pihak-pihak yang akan menontonnya akan banyak, biasanya MK akan menggunakan sidang pleno untuk sidang panel. Sebaliknya, misalnya dalam perkara-perkara persidangan perselisihan hasil pemilu, maka ruang-ruang sidang panel itu bisa menjadi ruang sidang pleno juga. Nah, terutama perselisihan hasil pemilihan umum pemilu legislasi. Itu pengantar awal untuk diskusi kita. Saya akan lanjutkan segera beliau berikutnya. Terima kasih.